Selamat, hari ini ada satu pinjol legal OJK yang resmi dicabut izinnya oleh OJK. Ya, yang artinya pencabutan izin yang dilakukan oleh OJK kepada pinjol itu nyata adanya. Sehingga berita ini bisa membuat optimis kita-kita semua. Kita mungkin sering merasa hopeless atau putus asa atas aksi pemblokiran pinjol yang legal. Ya, tidak diblokir-blokir, ini pinjol yang legal gitu kan. Namun hari ini kita berbahagia bahwa ada satu pinjol yang dicabut izinnya oleh OJK. Nah, bagi Anda yang berhutang di situ, saya ucapkan selamat karena auto lunas. Nah, jika Anda tidak berhutang di situ, setidaknya hari ini Anda menyaksikan bahwa pinjol itu bisa dicabut izinnya oleh OJK, gitu ya. Nah, di sini langsung saja ya, di websitenya OJK yang diterbitkan pada 13 Mei 2024 kemarin. Oke, di sini judulnya OJK cabut izin usaha penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi PT Tanifan Madani Indonesia. Nah, ini pinjol nih ya, PT Tanifan Madani Indonesia. Nanti kita cari tahu gambarnya Tanifan itu seperti apa. Nah, sebelum itu saya ingin bahas hal yang lebih penting. Ya, hal yang lebih penting daripada pencabutan izin usaha adalah alasan kenapa OJK ini mencabut izin dari pinjol tersebut. Sehingga ketika kita sudah tahu alasannya mengapa OJK ini mencabut izin dari pinjol itu, kita bisa menerapkannya ke pinjol-pinjol yang lainnya agar segera dicabut juga. Ya, walaupun misalkan Anda tidak hutang di pinjol Tanifan Madani Indonesia, Anda harus tahu alasannya mengapa pinjol ini dicabut sehingga Anda bisa action ke depannya. Oke? Nah, kita baca langsung di sini ya. Otoritas Jasa Keuangan melalui keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor CAP, kalau nggak salah dibacanya ya, CAP 19D06/2024 tanggal 3 Mei 2024 telah mencabut izin usaha penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi PT Tanifan Madani Indonesia yang beralamat di GoWork Menara Standar Charter, Podium Lantai 2, Jalan Profesor bla bla bla, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ditetapkan. Lanjut. Pencabutan izin usaha PT Tanifan Madani Indonesia sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dilakukan karena PT Tanifan Madani Indonesia dikenakan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi OJK. Jadi alasannya adalah PT Tanifan tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi OJK. Apa itu? Ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi OJK akan saya bahas di sini. Kita selesaikan dulu ya artikelnya ya. Nah, sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT Tanifan Madani Indonesia, maka PT Tanifan Madani Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Lalu yang kedua, PT Tanifan Madani Indonesia wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk tim likuidasi. Nomor 3, penyelesaian hak dan kewajiban PT Tanifan Madani Indonesia akan dilakukan oleh tim likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di nomor 1 ini, yang mana PT Tanifan ini sudah dilarang melakukan kegiatan usaha, yaitu peminjaman lagi, penggalangan dana atau investasi, serta penagihan juga gitu ya. Nah, biasanya penagihan itu sampai 3 bulan. Jadi ketika ada satu pinjol yang dicabut izinnya oleh OJK, maka OJK memberikan kisaran, kalau nggak salah ya, kisaran 3 bulan sampai 4 bulan untuk pinjol ini menagih atau mengumpulkan aset-asetnya ya, seperti di nomor yang 3 ini. Penyelesaian hak dan kewajiban PT Tanifan Madani Indonesia akan dilakukan oleh tim likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana jika sudah 3 bulan, 4 bulan tapi masih banyak yang galbay? Ya sudah, ya itu sudah menjadi resiko bisnis pinjol, bisnis P2P lending. Ya, tidak hanya Tanifan saja yang seperti itu. Dana fix, jembatan emas,
Kayak Swagon dan lain-lain itu banyak yang galbay, banyak yang hangus juga, banyak hutang yang tidak tertagih juga. Ya, akhirnya apa? Ya sudah, selesai. Itulah resikonya. Nah, sekarang kita perdalam lagi tentang alasan pencabutan dari satu pinjol yang mana tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi OJK. Nah, jadi agar pinjol ini bisa memenuhi ekuitas minimum yang ditentukan oleh OJK, maka pinjol ini harus setor modal minimal 25 miliar. Ya, di sini kita baca dari Detik Finance. Ya, ini beritanya sudah dari tahun 2022. Jadi OJK itu di tahun ini 2024 bagi yang tidak bisa setor 25 miliar sudah akan saya cabut izinnya. Anda nggak usah bisnis pinjol lagi. Seperti itu, ya bahasa kasarnya gitu kan. Nah, sekarang kita baca. Penyelenggara pinjaman online atau pinjol atau fintech peer-to-peer lending harus menyetorkan modal minimal 25 miliar. Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 10 tahun 2022 tentang pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Nah, setor modal itu sudah menjadi peraturan yang resmi di OJK. Nomor 10 tahun 2022 tidak bisa mengelak lagi. Nah, pinjol yang baru dicabut izinnya oleh OJK karena tidak bisa setor modal adalah Tanifan. Ya, beritanya baru keluar gitu. Nah, di sini nih beritanya nih. Nih ya, 13 Mei OJK cabut izin usaha penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi PT Tanifan Madani Indonesia. Gitu ya. Sudah saya cari, yang lainnya belum gitu ya. Nah, pasti nyusul tuh yang lainnya tuh. Karena untuk mengumpulkan 25 miliar itu nggak cukup hanya mengandalkan dari penagihan-penagihan saja. Ya, mengumpulkan 25 miliar itu butuh investor. Bahkan investornya itu nggak main-main, harus investor asing. Kalau hanya sekedar investor dari Indonesia ya mungkin ya bisa-bisa saja gitu ya. Tapi untuk 25 miliar ini, angka 25 ini saya sudah nebak bahwa butuh investor asing. Ya. Nah sekarang terjawab sudah kenapa salah satu pinjol ini dicabut izinnya oleh OJK karena nggak punya modal gitu ya. Nah sekarang kita pengen cari PT Tanifan Madani itu seperti apa sih logonya, barangkali Anda pernah galbay di situ tapi lupa gitu kan. Mari kita cari dulu. Nah ini dia ya, ini adalah Tanifan gitu ya, Tanifan. Mari kita lihat websitenya Tanifan dulu ya. Di sini websitenya masih bisa diakses gitu ya, belum close gitu karena masih nunggu nanti ya, kayaknya 3 bulan. Nah, kita lihat di sini ya. Ini TKB-nya, TKB 90-nya itu sampai 36,7%. Ini sangat rendah sekali. Yang artinya banyak yang gagal bayar. Tingkat keberhasilan 90 hari itu hanya 36%. Sedangkan yang sehat itu harus 90% lebih. Ya, TKB itu adalah tingkat keberhasilan dari pinjol ini meminjamkan uang lalu mengambil kembali uang tersebut beserta bunga dan keuntungan-keuntungan lainnya. Nah, itu baru keberhasilan. Maka dari itu sebenarnya pinjol itu auto lunas kalau sudah lebih dari 90 hari. Ya, kenapa ada TKB 90 di pinjol? Ya karena hutang di pinjol itu hanya dihitung selama 3 bulan saja. Kalau sudah lebih dari 3 bulan dan nasabah ini tidak bayar alias gagal bayar terus-menerus, maka sudah hangus. Ya, tapi banyak yang nggak percaya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya sudah. Ya kalau nggak percaya gitu. Padahal di sini jelas-jelas ada TKB 90. Ya buat apa gitu kan? Capek-capek merumuskan TKB 90. Oke? Nah, sekarang kita sudah mengetahui alasannya kenapa satu pinjol ini diblokir atau dicabut izinnya oleh OJK. Karena pinjol tersebut tidak ada modalnya. Nah, tidak ada modal itu diawali dengan banyaknya yang gagal membayar ke pinjol tersebut. Ya, jika akumulasi dari orang-orang atau nasabah-nasabah yang gagal bayar di satu pinjol tersebut sangat banyak sekali, maka pinjol tersebut akan kekurangan modal dan tidak bisa setor modal ke OJK. Ya, jalan satu-satunya pinjol tersebut terus mengadakan usahanya di Indonesia, maka dia harus setor modal 25 miliar. Nah, itulah kunci di mana kita bisa mengambil action untuk pinjol-pinjol yang lainnya. Apa bang? Kuncinya bang? Galbay. Sangat sederhana, sangat mudah sekali, enak,
ya, tidak mengerikan, hanya masuk slik OJK, mungkin ya didatangi DC pinjol gitu kan, atau ya Anda nggak usah nemui lagi DC lapangannya gitu kan, sudah beres. Sama seperti saya, ya saya gagal bayar di pinjol itu sampai 60 juta lebih, 30 aplikasi tahun 2020 ya, tahun 2020 saya itu galbay gitu ya. Ya sudah, sampai sekarang pun saya masih galbay. Apakah saya didatangi DC lapangan? Pasti didatangi DC lapangan Kredit Pintar. Saya itu hanya sekali saja dan tidak datang-datang lagi. Ya, yang artinya apa? Yang artinya di sini selamatkanlah diri Anda. Ya, selamatkanlah diri Anda dari jeratan-jeratan yang akan menghancurkan kehidupan Anda. Nah, setelah Anda berhasil menyelamatkan diri Anda, bolehlah Anda gabung bersama Gerakan Gagal Bayar Nasional. Oke? Nah, segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa membakar semangat Anda untuk lebih mantap lagi galbaynya. Ya, ingat, di video ini membuktikan bahwa satu pinjol telah dicabut izinnya oleh OJK. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.